saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi seperti biasa bersama Bapak Pendeta Pak Daud Tony, di mana kali ini Pak Daud Tony memberitahu tentang tips and trick supaya kita tidak terkena serangan santet iblis maupun kuasa gelap lainnya. Dan ini terutama dalam kalian orang Kristen maupun Katolik yang mengikuti di bidang politik. Kalian harus ikuti doa ini dan lakukan doa ini setiap pagi dan juga sebelum tidur malam dan juga bisa sore. Karena Pak Daud Tony bilang serangan iblis itu maupun dukun dan kuasa gelap lainnya terjadi paling banyak di sore hari sebelum menjelang malam. Karena itu daerah-daerah rawan ya. Dan kalian bisa ikuti doa ini setiap hari sebelum Anda pergi kerja maupun sesudah Anda pulang, ataupun bisa sebelum tidur ya. Dan mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembicaranya bersama Bapak Pendeta Daud Tony dan juga Pastor Thomas Alias. Mari kita simak videonya. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Pak Daud bisa pimpin doa? Kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk kegelapan. Kuasa Elohim bekerja, laut ya Tuhan. Amin. Amin Pak Daud. Mau tanya apa Thomas? Pak Daud, bagaimana nih Pak Daud memulai memasuki peperangan? Thomas? Ya Pak Daud. Saran saya, mereka yang ikut caleg-caleg dari semua partai, Ya Pak Daud. terutama yang Nasrani, Kristen, Ya. Katolik, ada resep supaya tidak bisa kena santet. Oh gitu Pak Daud. Apa Pak Daud? Dibikin sial atau mantra untuk menghipnotis. Oh. Itu ada caranya Thomas. Gimana Pak caranya Pak Daud? Pertama, suka tertawa, Suka tertawa. tapi tidak boleh ketawa sendiri. Diri. Amin. Amin. Nah, kedua, setiap pagi dan malam kalau mau tidur, doa dulu, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Yes. Karena biasanya itu kuasa-kuasa gelap itu dikirim pada waktu Malam hari. sore-sore gitu Thomas. Oh sore hari ya malam Pak Daud ya? Ya, mendekati jam 6, jam 7. Nah, yang ketiga yaitu mendekati hari H coblosan, doa peperangan, karena ada jenis mantra untuk menghipnotis orang supaya nyoblosnya yang di mantra itu. Ya Pak Daud. Karena saya dulu sebelum bertobat Thomas, Ya. tapi waktu itu pilihan kepala desa ya Thomas ya. Ya. Ada jagung, ada kacang gitu. Bila saya konsentrasi ke kacang, mantra kacang, orang-orang itu terhipnotis, nusuknya ke kacang semua. Ada jenis mantra itu. Nah itu Oh ya. untuk matahkannya itu dengan doa peperangan. Doa peperangan Pak Daud ya? Ya, jadi sebelum pencoblosan itu 1 hari sebelumnya doa peperangan, perang kota ya. Perang kota Pak Daud ya? Berdoa dengan darah Yesus untuk menghancurkan mantra-mantra kuasa-kuasa gelap di udara, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, supaya waktu coblosan itu betul-betul netral apa adanya. Betul Pak Daud. Nah, keempat,
mobil-mobil kampanye, mobil-mobil tempat apapun, semua partai, saya ngomong ini semua partai itu Mas ya, terutama caleg-caleg Kristen Katolik dikasih minyak urapan. Minyak urapan ya Pak, dalam nama Yesus Pak Daud ya. Yesus. Terus setelah itu setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak urapan sebagai tanda milik Tuhan. Biasanya banyak kiriman santet mantra-mantra Thomas. Iya Pak Daud. Kebanyakan yang kalau nyalonkan DPR RI, nah itu Thomas. Iya Pak Daud. Nah kalau pemilihan RT jarang pakai Thomas. Karena kecil Pak Daud ya. Gimana menurut Thomas pandangan saya? Betul Pak Daud, luar biasa. Luar biasa Pak Daud. Jadi doa dengan kuasa darah Yesus. Gimana saya ngasih masukan Thomas? Betul Pak Daud, sangat luar biasa untuk berikan jemaat untuk tambah pengetahuan baru Pak Daud. Jadi mereka yang maju DPR RI, DPRD, DPR, nah itu harus berdoa peperangan untuk memenangkan kota dengan kuasa darah Yesus Thomas. Dengan kuasa darah Yesus Pak Daud ya, siap Pak Daud. Karena kan saya punya pengalaman itu kejadian di Manado pada waktu pemilihan wali kota Vicky Lumentut Thomas. Oh, ya. Jadi saya tahu persis itu Thomas. Iya Pak Daud, luar biasa. Aduh, Vicky Luminto apa siapa lupa namanya, pokoknya bukan gubernur, wali kota Manado Thomas. Iya Pak Daud. Waktu itu ada Stephen Rumangkang karena saya ditugasi sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Iya Pak Daud. Jadi harus doa darah Yesus Thomas. Iya Pak Daud. Oke. Mau tanya apa Thomas? Pak Daud. Pak Daud mau bagian apa lagi Pak Daud? Ini banyak yang tanya sama saya, 1 apa 2 putaran. Menurut pandangan Pak Daud dan feeling Pak Daud, 1 putaran apa 2 putaran Pak Daud? Yang saya harapkan 1 putaran. 1 putaran Pak Daud ya. Tapi kelihatannya bakalnya kok 2 putaran. Oh. Tapi kalau 2 putaran, kalau pertempurannya itu Prabowo lawan Ganjar, nah kurang seru. Kurang seru Pak Daud ya. Kenapa kurang seru? Nah intinya nanti kan partai pendukung nomor 1. Nah ini Pak, yang penting kan partai pendukungnya Thomas. Betul Pak Daud. Nah partai pendukung 1 cenderungnya banyak ke 02 ke Prabowo. Oke Pak Daud. Nah cenderungnya ke 02 Prabowo. Kalau pendukung itu capres itu nanti lolos putaran pertama Prabowo Ganjar, nah rata-rata nanti PKS, nah PKS setelah itu PKB, nah itu bisa arahnya ke 02 ke Prabowo. Ya. Jadi pertempurannya kurang seru. Kurang seru Pak Daud ya. Nah, tapi kalau Anies lawan Prabowo, pertempurannya seru. Seru. Karena apa? Nanti dari tim dari koalisi Ganjar bisa ke Anies. Anies. Nah, jadi itu pertempurannya serunya di situ. Iya Pak Daud. Dan kalau saya ditanya yang menang siapa? Hanya Tuhan yang tahu. Ya Tuhan yang tahu. Jadi kalau Prabowo lawan Ganjar, kemungkinan besar analisa saya PKS, PKB, nah itu arahnya ke 02 Prabowo. 02 ya Pak Daud. Ini analisa saja. Analisa Pak Daud Tony ya. Bisa keliru. Bisa keliru. Yang pasti bukan suara Tuhan. Ya, itu kalau Anies dengan Prabowo, nah lebih seru karena apa? Dari PDIP bisa ke Anies.
Bisa kemana? Bisa ke Anies Pak Daud. Iya. Nah itu serunya di situ. Nah, jadi kalau ditanya yang menang siapa? Kalau lebih seru itu Anies lawan Prabowo. Anies karena tidak bisa diprediksikan Pak Daud ya. Kenapa? Karena bisa terjadi kubunya PDIP masuk ke Anies. Iya Pak Daud. Dan disitulah pertempuran yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Nah, kalau Prabowo lawan Ganjar itu mudah ditebak, mudah dibaca. Betul Pak Daud. Gimana analisa saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa Pak Daud. Ini namanya ngobrol warung kopi. Ya, ngopi bareng. Jadi ini analisa. Iya Pak Daud. Nah, kalau nanti di partai besar nanti, nah yang kuat mana? Tapi yang jelas nanti pendatang baru muncul yaitu PSI. PSI bisa menang juga Pak Daud nanti ya? Belum tentu, tapi pendatang baru ini mulai menguat karena ada sosok anak Pak Jokowi. Ya, Gibran seperti Pak Daud sudah mengatakan bahwa kalau Gibran naik pasti seru. Ternyata kan naik juga Pak jadi wapres Pak. Kita orang pertama Pak yang bilang Gibran jadi wapres Pak. Saya memberitahu sama Kepala Staf Presiden Muldoko, Pak Muldoko, Kepala Staf Presiden Pak Muldoko itu 2021 itu saya bicara di rumahnya di Pondok Indah. Waktu itu saya ngomong sama Pak Muldoko, kalau wahyu ke Prabon dari Bapak Joko Widodo itu ada di Gibran Rakabuming. Dan nanti itu cawapres. Itu 2021 saya ngomong itu Thomas. Ternyata terjadi. Pak Rudi Kurniawan ini kawan dari Pak Muldoko. Kami Solo ya. Muldoko. Iya. Iya. Semuanya itu kan sudah diperhitungkan Thomas. Betul Pak Daud. Oke Thomas. Oke, silakan tanya jawab ya Pak. Pak Daud akan dibantu oleh Abraham Pak Daud ya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Yeah.